Di sesi kita yang ketiga, pembelajaran kita yang ketiga mengenai be different, Koko dapat sesuatu revelation atau pewahyuan yang Koko rasa sangat berharga, terlebih secara pribadi Koko, dan Koko mau sharingkan hari ini, dan Koko berdoa kita semua dapat akan hal ini dan kita membawa rema yang baru. Saudara, tahukah saudara bahwa untuk saudara menjadi berbeda tidak tunggu saudara harus tua? Untuk saudara menjadi berbeda tidak perlu tunggu umur 20 tahun, tidak perlu tunggu umur 30 tahun. Saudara bisa memberi dampak. Saudara bisa berbeda dari umur saudara kecil dan saudara muda. Kenapa aku katakan di sini seperti itu? Karena di sini kita sebagian besar anak-anak muda, dan seringkali mindset yang iblis tanamkan di dalam hidup saudara adalah saudara tidak cukup tua, saudara tidak cukup berpengalaman, saudara tidak cukup kaya, saudara tidak cukup bla 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 dan segala macam. Selalu ada intimidasi, selalu ada racun, selalu ada toksik yang iblis berikan supaya engkau tidak memakai masa mudamu buat Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau ajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang membawa dampak sejak saudara muda. Saudara bisa menjadi seorang yang berbeda sejak saudara masih umur belasan tahun. Dan di sini Tuhan Yesus ajarkan kita bahwa Tuhan Yesus dari umur 12 tahun Tuhan sudah belajar di bait Allah sejak 12 tahun. Dan sejak kecil, bahkan sebelum akil balik, saudara, Tuhan Yesus itu sudah membedakan dirinya karena dia tahu bahwa dia akan menjadi dampak bukan cuma sekitarnya tetapi menjadi dampak bagi dunia. That's why dari kecil Tuhan Yesus tercatat di Alkitab bahwa dia sudah belajar di bait Allah, membuktikan bahwa tidak perlu saudara tunggu umur 20 tahun untuk saudara belajar kepada Tuhan. Tidak perlu saudara cukup tua untuk saudara datang ke Tuhan. Saudara bisa mulai as small as 12 tahun seperti Tuhan Yesus. Dan ini yang Tuhan rindukan, bahwa kita sadar mengenai panggilan kita, mengenai Tuhan kita sejak kita dari muda. Dan Tuhan rindu untuk kita mengikuti jejaknya. Kenapa Alkitab harus mencatat bahwa Tuhan belajar di bait Allah dari umur 12 tahun? Karena Alkitab mau saya dan saudara mengikuti jejak Kristus. Ada amin? Dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang monoton. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sudah lewati seluruh dunia, jatuh bangun, hancur, kena tembok, apa dan lain segala macam, baru saudara kembali ke Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan mau dari kecil, dari kita muda, kita sudah belajar mengikut Tuhan. Dan kita baca sama-sama di Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46. Koko akan bacakan ayat 46. Saudara baca ayat 47, kita akan bergantian sampai dengan ayat 49. Koko akan bacakan Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia akan kekerasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Karena kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah kau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Di sini kamu mau highlight kata-kata Tuhan Yesus yang berkata, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi Tuhan Yesus punya kesadaran. Dia tahu bahwa dia harus dalam rumah Bapa. Seberapa kita kadang menyepelekan rumah Tuhan, seberapa kita kadang menyepelekan keintiman kita dengan Tuhan. Kita mengutamakan hal yang lain dulu daripada Tuhan, betul tidak? Kita mengutamakan pacarnya kita dulu daripada Tuhan. Kita mengutamakan pekerjaannya kita dulu daripada Tuhan.
Kita mengutamakan pertemanannya kita dulu, circle-nya kita dulu daripada Tuhan. Ya. Tetapi di sini eksplisit Tuhan katakan bahwa aku harus ada kata harus di sana. Aku harus berada dalam rumah Bapa. Jadi ada sebuah kesadaran yang timbul dalam hati Tuhan bahwa aku harus berada dalam Tuhan. Aku harus berdoa. Aku harus baca firman. Aku harus dekat dengan Allah. Aku harus dekat dengan rumah Tuhan. Sehingga dia bertumbuh, kalau saudara baca selanjutnya, dia bertumbuh di dalam wisdom, di dalam kebijaksanaan, di dalam pewahyuan, dan di dalam favor antara manusia dan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kerinduan akan Tuhan itu bukan secondary, bukan hal yang kedua. Itulah yang menjadi primary dalam hidup kita. Saudara, kalau mau encourage adik-adikku di tempat ini, kalau mau encourage kalian tahu Tuhan nomor satu. Amin. Karena itulah yang membuat saudara berbeda daripada orang lain. Ya. Dan saudara tidak bisa sekedar di hati aja, gak bisa. Di sini kau tulis, you have to put your time, energy, and effort in knowing God. Jadi saudara harus taruh waktu yang pertama, energi, dan kemudian effortmu untuk kenal Tuhan. Jadi saudara gak bisa datang ke sini, saudara ya, expect saudara malas-malasan, dengan hati yang tertutup, hanya sekedar datang karena diundang, atau hanya sekedar datang karena ya mengisi waktu kosong. Saudara, Tuhan gak akan berkati dan Tuhan tidak akan lakukan hal yang mujizat dalam hidupmu kalau saudara datang dengan mindset tersebut. Ya. Karena saudara harus prepare waktu, saudara harus prepare energi, buka hati dengan baik. Saudara harus prepare effort untuk membuka telinga saudara dan belajar firman Allah. Kalau tidak ada ketiga ini, kalau anggap ini rumus ya, rumus untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kalau kehilangan satu saja dari rumus ini, saudara tidak bisa secara maksimal untuk dekat dengan Tuhan. Bisakah saudara menyiapkan 1 jam saja setiap hari untuk baca firman, doa, saat teduh dengan Tuhan? Itu semua adalah time, energy, and effort, betul tidak? Ya. Ya. Kalau saudara hanya berkata, kok saya bisa menyiapkan waktuku dengan Tuhan 1 jam, bisa. Tetapi saya sambil nonton bioskop. Saudara, it's not time, energy, and effort. Saudara menyampingkan Tuhan. Ya. Saudara menyepelekan pekerjaan Tuhan. Saudara sedang menyepelekan karyanya Tuhan dalam hidup saudara. Saya bisa Tuhan terkoneksi dengan engkau. Bukankah Tuhan adalah Immanuel, selalu menyertai dengan saya dan saudara? Tapi saudara sambil pacaran misalnya 24 jam, gak tahu ngapain. Ini saudara dengan Tuhan yang tahu. Saudara gak bisa mempermainkan Tuhan seperti itu. You have to really put your time, energy, and effort. Seperti Tuhan Yesus. Dia dari 12 tahun loh, dia datang ke bait Allah. Dan kita tidak mendengar sebuah kisah lagi dengan Tuhan sampai dia berumur 32 tahun. Dan ketika dia sampai dia berumur 30 tahun. Dan ketika dia berumur 30 tahun, dia pergi memberitakan firman Allah, mengumpulkan murid-murid, melakukan banyak mujizat dan mengubah hidup setiap umat sampai hari ini. Tapi dari 12 tahun sampai umur 30 tahun, saudara perlu tahu Tuhan mempersiapkan dirinya. Dia put his time, his energy, and his effort mengenal Tuhan dan memberitakan firman Allah. Betul tidak? Ya. Kalau Tuhan Yesus saja yang kita sembah, memberikan kita contoh demikian, masakan kita tidak mau mengikuti jalan-jalannya? Ya. Kadang-kadang yang membuat kita terlalu terlena adalah dagingnya kita. Ya. Yes. Dagingnya kita ini terlalu tebal. Kalau babi ya, lemaknya itu tebal banget. Lemaknya itu, saudara, kalau saudara, ya kita di sini hampir semua mungkin makan babi. Saudara kan lihat, yang ini lemaknya tebal banget. Kadang kedagingan kita seperti itu, tebal banget. Ya. Susah masuk ke daging. Nah, lemak ini yang saudara harus buang. Seberapa saudara tahu bahwa lemak itu sebenarnya nggak baik? Ya. Benar nggak? Ya, betul. Betul. Dan rohani saudara punya lemak. Betul. Rohani saudara punya lemak. Lemaknya ini apa kok? Malas baca firman. Ya. Utamakan pacaran. Masih merokok. Masih minum minuman.
Ya. Ada amin? Amin. That's why, kenapa kalau masak, kalau saudara tanya coba perempuan kiri kanan saudara, kalau masak daging, ya, kalau orang mau makan sehat, kadang lemaknya itu dibuang. Ya. Karena it's not healthy, tidak sehat. Begitu juga dengan kita, kadang kita harus buang ini lemak-lemak semua. Sediakan waktu buat Tuhan. Ya. Put your time, energy, and effort in knowing God. Apa sih maunya Tuhan dalam hidupku? Apa sih maunya Tuhan dalam pacaranku? Apa sih maunya Tuhan dalam bisnisku? Apa sih maunya Tuhan dalam pekerjaanku? Apa sih maunya Tuhan dalam kuliahku? Tuhan mau saya ambil jurusan apa sih? Kalau saudara menyepelekan hal itu, saudara akan kehilangan waktu dan saudara kehilangan energi. Dan saudara harus remedial, bahasanya remedial, mengulang kesalahan yang sama. Mengulang lagi. Yang seharusnya saudara bisa sukses umur 20 karena saudara tidak mau mendengar tuntunan daripada Tuhan, mungkin saudara akan tertunda jadi umur 30 atau 40. Dan saudara kok berharap it's a wake up time. Ini waktunya saudara bangun. Saudara sadar, saudara put your priority onto God. Taruh prioritasmu buat Tuhan. Itulah yang membedakan saudara. Sama halnya seperti bangsa Israel. Seberapa saudara tahu bahwa sebenarnya Tuhan udah gak mau lagi mimpin bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan. Karena bangsa Israel ini terlalu tegar tengkuk, saudara. Terlalu lemaknya itu terlalu tebal. Kesombongannya, tinggi hatinya, keluhannya, geruntuannya tebal banget. Sampai Tuhan bilang, aku gak mau lagi, saya kamu aja deh yang pimpin. Aku kirimkan malaikatku untuk menuntun engkau. Tetapi orang yang mengenal Tuhan seperti Musa, dia datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan dengan kami gak mau pergi. Tahukah saudara, karena satu orang, saudara bisa mengubah hidup keluarga. Karena satu orang ini yang namanya Musa, seluruh bangsa Israel tidak jadi dibinasakan oleh Tuhan. Tahukah saudara, karena satu orang ini yang datang di hadirat Tuhan, meminta ampun, mengenal dia, put God onto his priority. Akhirnya Tuhan leleh hatinya dan berkata, karena engkau sudah berkata demikian, aku akan kirimkan tiang awan dan tiang api, tanda hadiratku bahwa aku menyertai engkau. Tahukah saudara, kalau satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang menunggu saudara? Kalau saudara berkata, kok keluarga aku gak ada yang sukses, kok keluarga aku gak ada yang Kristen, gak ada yang dekat dengan Tuhan, semua berharap kepada aku. Itulah momen dimana engkau harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena God is waiting for you untuk menjadi pembeda tersebut. Seperti Musa. Kalau tidak ada Musa, mungkin tidak ada bangsa Israel hari ini. Dan dia berbeda. Musa mengenal betul hatinya Tuhan. Jangan terus menggerutu, jangan terus salahkan Tuhan, jangan terus marah dengan Tuhan, jengkel dengan Tuhan atas hidup yang Tuhan kasih. Tapi datang kepada dia, taruh dia sebagai prioritas, dan Tuhan akan membuat engkau berbeda daripada orang-orang sekitar. Dan di sini kau tulis Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Musa berkata, Tuhan, apakah yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa yang lain? Dan Tuhan berkata, aku akan berjalan dengan engkau. Keluaran 14 ayat 14 dari Musa dibuka. Aku akan berjalan dengan engkau dan engkau akan berdiam saja. Aku akan berperang untuk engkau. Amen. I will fight for you. And you will stay still. Yang membedakan kita hadirat Tuhan. Apa yang membedakan saudara dengan teman kelas? Apa yang membedakan bisnismu dengan bisnis yang lain? Tuhan. Kedengarannya klise, kedengarannya sangat klise. Klise itu kayak tidak bisa dimengerti. Tapi percayalah, saudara, yang membedakan saudara dari orang lain yang tidak kenal Tuhan adalah hadiratnya. Makanya tadi poin yang pertama, put your time and effort and energy in knowing God. Karena that's the difference maker. Itulah yang membedakan saudara. Dan di sini kau tulis, it always seems impossible until God
do it. Ya. Apapun yang saudara jalani hari ini, kelihatannya mustahil. Saudara datang dari keluarga yang kecil, mustahil untuk saudara bangkit. Saudara gak punya uang, mustahil untuk saudara jadi miliarder. Saudara gak punya pendidikan yang proper, mustahil untuk saudara jadi orang yang sukses. It always seems impossible sampai Tuhan turun tangan dalam hidup saudara. Apa yang membedakan bangsa Israel? Mereka gak bisa berperang, mereka gak bisa pegang pedang, mereka gak punya pelatihan yang cukup, mereka gak punya perisai, mereka gak punya bahkan makanan yang cukup untuk perjalanan mereka dari Mesir sampai tanah Kanaan. Tetapi ketika Tuhan berserta dengan mereka, siapakah lawan mereka? Maka firman Tuhan berkata, ketika aku bersama dengan engkau, siapakah lawan? Dan saudara harus tahu itu di iman saudara. Nah, kau tahu ketika kau ngomong seperti ini, pasti ada saja bisikan iblis yang berkata, masa sih? Nggak mungkin. Itu cuma cerita belakang. Itu cuma cerita yang klise. Selalu pasti ada bisikan iblis dalam hati saudara seperti ini. Tapi kau mau dorong saudara untuk percaya, dengar suara Tuhan lebih daripada suara iblis. Amin. Amin. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama 2 ayat saja. 2 Korintus 6 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi firman Tuhan berkata, pisahkanlah dirimu, separate yourself, set apart, be different. Untuk saudara bisa dipanggil anak Allah. Sebagai firman-Nya kau minggu lalu, saudara punya peringkat, saudara punya jabatan, saudara punya panggilan yang mulia sekali adalah Tuhan memanggil saudara adalah anak. Saudara foto dan saudara capture dan saudara highlight di Alkitab. That God calls you His sons and daughters. Pertanyaan saudara anak siapa? Anak Tuhan atau anak tetangga? Colek kiri kanan, kamu anak siapa sih? Kalau yang sampingmu saudara tahu masih merokok, colek dia, kamu anak siapa sih? Kalau yang sampingmu pacaran beda agama, colek kamu anak siapa sih? Kalau kamu pacaran terus pegang kiri kanan, colek kamu anaknya siapa? Anaknya siapa? I'm wondering, saya kok bertanya kamu anaknya siapa? Kalau kiri kananmu masih minum bir dan sekarang, colek dia, kamu anak siapa? Kalau kiri kananmu masih suka bicara kotor, tanya, kamu anak siapa? Saudara jangan pikir bicara kotor itu hal yang sepele ya. Saudara, mulutmu adalah harimau. Saudara bisa mengeluarkan berkat atau saudara bisa mengeluarkan kutuk. Pertanyaannya, Tuhan tidak pernah ajak kita sumpah serapah, tidak pernah. Kok refleks, kamu anaknya siapa? I'm wondering, kamu bertanya kamu anaknya siapa? Siapa yang ajak? That's why we have to know our Father in heaven. Kita perlu tahu karakternya, karena Tuhan berkata, saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Bukan hanya sekedar muka, tangan, kaki, tetapi karakternya harus sama. Seberapa saudara tahu kalau Mark mirip dengan mamanya? Betul tidak? Mamanya suka makan permen yang kecil, dia juga suka makan permen yang kecil. Karena Mark anaknya mamanya. Kalau Tuhanmu kudus, kamu pacaran gak kudus, kamu anaknya siapa? Betul tidak? Betul. Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau karena aku kudus. Kalau Tuhan berkata, jangan
Terus dan saudara pacaran mantan dengan 50-100 orang. Saudara dengan bangga foto-foto seksi, upload story supaya banyak yang ngechat. Padahal ada pacarmu. Saudara anaknya siapa? Setahu Koko, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, betul tidak? Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Tidak usah dibuka. 2 Tesalonika 2 atau 2 Tesalonika 3 ayat ketiga. For God is faithful. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kamu pacarmu 4. Betul tidak? Jadi saudara anaknya siapa? Dan saudara harus tahu senantiasa dalam dirimu bahwa di luar daripada engkau adalah orang yang sukses, di luar daripada engkau adalah seorang mahasiswa, di luar daripada engkau seorang businessman, di luar daripada seorang orang yang hebat, ada sebuah predikat yang Tuhan taruh dalam saudara bahwa saudara adalah anak Allah. Dan anak Allah tidak melakukan hal yang di luar daripada firman Allah. Koko, pacarku goda tak? Sobat, saudara tentang anak Allah. Saudara bisa punya pendirian. Koko, dia yang ganggu saya duluan, dia yang pancing saya. Sobat, saudara kan bisa punya will, saudara punya kehendak bebas. Kalau saudara tetap masih diganggu, lapor ke komandan. Kalau saudara masih diganggu, lapor ke Sela. Siapa tahu dia soal hilang giginya. Just kidding saudara ya. Kok tahu Cici Sela sangat sayang dengan adik-adiknya. Dia selalu kalau ada yang ganggu adik-adiknya dia selalu pasang badannya. Sama seperti Tuhan dengan kita. Dan I want you to know saudara berharga di mata Tuhan. Don't just obral saudara. Dalam tanda kutip yang obral diri saudara. Saudara kok juga pernah muda kok. Kok juga belum tua-tua amat. Kok baru umur 30. Saya juga sudah lewat. Punya pacar 1 gak puas. Punya PDKT-an 4 gitu. Cuma tahu rasanya. Kita tahu kan? Cuma tahu rasanya karena dengan cerita. Malah hatiku sudah berdiri. Saudara, so I know, kamu tahu kok rasanya kalian pengen laki-laki memperebutkan kalian. I know the feeling. Perempuan gitu. Saya tahu sekali yang itu suka kan, itu juga suka kan. Mau pilih yang mana ya? Si A sih ganteng, tapi dia pilih si B kurang ganteng tapi kok penyayang. Kira saudara pacaran dua-dua. Saudara anaknya siapa sebenarnya? Please, saudara anaknya siapa? Karena kalau saudara mau cari kesempurnaan, saudara akan tidak mendapatkannya karena tidak ada yang sempurna selain tidak ada bisnis yang sempurna, tidak ada kuliah yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada hubungan yang sempurna, tidak ada pacaran yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Semua itu disempurnakan oleh Allah. Kalau saudara terus cari yang lebih baik, lebih sempurna, lebih langsing, lebih putih, lebih tinggi seperti bihun, saudara tidak akan dapatkan. Koko berdoa di sini, saudara sadar dan saudara taruh betul di hatimu bahwa aku adalah anak Allah. Katakan sampingkan tanganmu, aku adalah anak Allah. Makanya di sini Koko tulis buah tidak jatuh dari pohonnya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau saudara sungguh-sungguh anak Allah, saudara harusnya rindu dong baca Alkitab. Saudara harusnya rindu dong dengarkan firman. Saudara harusnya rindu dong hidup kudus. Saudara harusnya rindu dong saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Soalnya kalau saudara anak Allah, saudara harus pengen cepat-cepat dekat-dekat dengan Bapamu yang di surga. Betul tidak?
Kecuali saudara anak tetangga, that's the different problem. Tapi kok berdoa di sini kita adalah anak Papi Jesus. Kata generasi Gen Z sekarang, Papi J katanya ya. Pak anak biasa pokoknya lihat story orang-orang Kristen, aku adalah anak Papi J. Tapi next slide dari story-nya tiba-tiba sudah ada di Helens. Papi J-nya itu apa? Papi Jason? Dan we have to consciously, secara sadar ikut Tuhan. Secara sadar mengerti akan firman, secara sadar be set apart, be different dari apa hidup kita. Saudara gak usah berlomba-lomba mencari atau membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Saudara berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Berlomba-lomba untuk perbaiki dirimu. Berlomba-lomba untuk tingkatkan kapasitas iman saudara. Berlomba-lomba untuk perbaiki karaktermu. Berlomba-lomba untuk turunin sedikit kadar lemak rohanimu. Berlomba-lomba untuk potong kedagingan saudara. Berlomba-lomba untuk selalu dengarkan firman Tuhan. Jangan berlomba-lomba siapa punya motor lebih bagus, siapa punya isi dompet lebih banyak, siapa punya pacar yang lebih cantik, lebih ganteng. Itu tidak ada artinya dan itu tidak akan ada habisnya. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah berlomba-lomba untuk seperti, serupa dan segambar seperti Allah. Semakin hari semakin lebih baik. Kalau hari ini saudara suka menggerutu, perbaiki. Oh iya ya, saya nggak mau lagi menggerutu. Kalau hari ini masih ada kebencian dalam hidup saudara, ayo coba buang. Kalau hari ini saudara benci kepada orang tua saudara dilahirkan begini dan begitu, ayo lepaskan pengampunan. Mereka punya perjalanannya sendiri, saudara punya perjalanan saudara sendiri. Dan saudara harus jalani perjalananmu dengan Tuhan. Begitu saudara merancang dewasa, destinimu sudah tidak berada dalam tangannya orang tua. Destinimu berada dalam tanganmu sendiri. Apakah saudara mau maju, mau move on dengan kehidupan? Ataukah saudara mau spend the rest of your life hating on your past? Membenci masa lalu, membenci keluargamu, membenci keadaan, membenci apa yang orang lain lakukan kepada saudara? Ataukah saudara mau move on dan menjadi orang yang lebih baik? Dan Tuhan tahu loh. Tuhan tahu apakah saudara masih menyimpan kebencian atau tidak. Tuhan tahu apakah saudara masih menyimpan kemarahan terhadap orang tua saudara atau tidak. Tuhan tahu apakah saudara sungguh-sungguh mau berubah atau tidak. Apakah cuma wacana, bibir belaka, ataukah saudara sungguh-sungguh di hati paling dalam saudara mau berubah. It's up to you. Quotes of the day yang terakhir saudara. Kau tulis, let your faith speak louder than your fear. Izinkan iman saudara berbicara lebih besar daripada ketakutan saudara. Kita semua takut atas masa depan. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah, yang sedikit lagi lulus, mungkin kau takut. Setelah ini aku mau kerja di mana ya, cari uang di mana ya. Mungkin engkau yang pengen ambil jurusan apa ya. Ada sebuah ketakutan. Mungkin saudara mau buat bisnis baru. Ada sebuah ketakutan, bisnisku ini jalan atau enggak ya? Dipersulit atau enggak ya? Tapi izinkan iman saudara lebih besar daripada ketakutan saudara. That's what makes the difference. Ingat, kalian adalah anak Tuhan. Dan kalau kalian adalah sungguh-sungguh anaknya Tuhan, Bapamu di sorga adalah yang menjadi backup dari saudara. Seberapa saudara percaya diri kalau misalnya presiden yang menjadi backup saudara? Saudara pasti jalan dengan dada yang busung, dengan dada yang tinggi. Apalagi kalau saudara tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan universe, got your back, yang menjadi backup saudara, yang membantu saudara, yang melindungi saudara. Kepada siapa saudara harus takut? Kecuali saudara yang tetangga ya, I don't know. That's why we have to make sure
bahwa kita adalah anak Allah. Ada amin saudara? Dengan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk, koko jemput kita bangkit berdiri. Siapa yang mau mencari anak Tuhan, bolehkah saudara angkat tangan di hadapan Allah? Raise your hands. Tuhan itu gak pernah malu-maluin saudara. Tuhan gak akan pernah kecewakan saudara. Tuhan gak akan pernah membuat saudara malu di depan teman-temanmu, di depan keluarga. Tuhan gak akan membuat saudara malu kepada musuh-musuh. Malah Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi orang yang lebih hebat. Orang yang berjalan dalam sign and wonders, berjalan dalam kemustahilan. Apa yang orang lain katakan mustahil, Tuhan sedang mereka-rekakan hal yang baik. Pertanyaannya, maukah engkau ikut jalan-jalannya? Seperti Tuhan di umur 12 tahun. Adakah di setiap saya dan saudara mau komitmen hari ini, Tuhan aku mau buang rokokku, aku mau buang pacaranku yang tidak sehat, aku mau buang minum-minumanku, aku mau buang kebiasaanku, aku mau buang sumpah serapa yang keluar dari mulutku, aku mau buang hal-hal yang negatif dari hidupku, aku mau buang kemalasanku, aku mau buang kebencianku, aku mau buang hal yang membuat aku selalu jatuh, dan aku mau dekat dengan Allah. Seberapa saudara sungguh-sungguh pengen? Yuk sama-sama kita tutup mata, siapkan hatinya kita. Kita mau sembah Tuhan, ambil komitmen malam hari.